calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jombang. Pada kesempatan hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, and coachee. Perkenalkan, saya Siti Alima dari SMP Negeri 1 Kesamben Jombang. Saya di Puspitarini dari SD Negeri Nomor 2. Saya Zahra Busania dari KSP kedua Kecamatan Kesamben. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Alima. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bu Dwi? Alhamdulillah kabar saya sangat baik sekali Bu Alima. Alhamdulillah. Bu Dwi, baiklah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Iya Bu. Baik Bu, kita akan melakukan coaching, jadi panjenengan nanti akan saya amati. Pengamatan saya ini berdasarkan rubrik yang akan kita diskusikan ini. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana coaching memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Dan juga bagaimana coaching meresponnya atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada kemitraan atau proses kreatif dan maksimalkan potensi. Bu Dwi, pertanyaan yang pertama ya Bu Dwi ya. Iya Bunda. Yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan, Iya. dan juga yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Kemudian sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu presence dan juga memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya ingin benar-benar fokus. Ya. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga nanti bisa memberikan dapat timbul solusi dari permasalahan. Begitu. Begitu ya Bu ya. Oke, untuk sementara demikian dulu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan kembali setelah pasca observasi nanti ya. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Bu Alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Zahro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Zahro? Alhamdulillah Bu Dwi baik. Bu Dwi juga sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, sehat sekali. Bu Zahro, dengar-dengar ada yang mau Bu Zahro sampaikan kepada saya. Iya Bu, sini ada yang mau saya sampaikan kepada Bu Dwi tentang keluh kesah saya di sekolahan saya Bu Dwi. Oh gitu ya, Bu Zahro mohon maaf ya, seumpama 15-20 menit gak apa-apa ya? Iya siap Bu Iya. Dwi. Bu Zahro, apa sih yang sedang Bu Zahro rasakan? Ini disampaikan kepada saya jadi penasaran. Begini loh Bu Dwi, di sekolahan saya ini banyak guru-guru yang mana guru-guru tersebut itu senior dan pembelajaran itu masih bersifat konvensional. Dalam pembelajaran tersebut itu orang tersebut mesti selalu menggunakan metode ceramah, anak-anak mengerjakan lalu pulang, dan ini itu pembelajarannya, medianya itu kurang variatif gitu Bu Dwi. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, permasalahannya adalah banyak guru-guru di sekolah Bu Zahro yang pembelajarannya masih konvensional, Iya. gitu ya. Iya. Terus kalau boleh saya tanya, pembelajaran seperti apa sih yang Bu Zahro inginkan idealnya? Saya ingin guru-guru itu mempunyai strategi dalam pembelajaran, mempunyai metodologi dalam pembelajaran itu yang menarik dan menggunakan media-media yang variatif gitu Bu Dwi. Sehingga anak-anak itu menjadi antusias untuk mengikuti pelajaran. Gitu ya. Berarti selama ini masih belum variatif?
Belum, saya Masih belum. konvensional? Iya, metode ceramah Oke, saja. kalau boleh saya buat poin ya, pembelajaran di sekolahnya Bu Zahro dari 0 sampai 10 berapa kira-kira? Di level berapa itu? Sekarang itu berada di level 6. Di level 6. Kalau berada di level 6 kira-kira Bu Zahro mengharapkan sampai di level berapa yang bisa dikatakan layak lah oleh Bu Zahro? Kalau 10 itu terlalu sempurna dan terlalu signifikan kenaikannya ya Bu Dwi. Ya. Saya menginginkan itu naik kurang lebih itu di level 8 Bu Dwi. Di level 8 ya. Sekarang ada di level 6. Kemudian Bu Zahro ingin sampai di level 8 ya idealnya. Kemudian saya kalau boleh tanya ke Bu Zahro, dari level 6 ke level 7 kira-kira langkah apa Bu Zahro? Apa yang diinginkan Bu Zahro? Nah, untuk menaikkan dari level 6 ke level 8 ini mungkin pertama kali yang harus saya lakukan adalah dengan menggunakan metode mentoring. Oh, gitu. Jadi sesama guru ini kita semacam mentoring yang bisa dalam ahli IT dalam pembelajaran itu menularkan ilmunya kepada yang tidak bisa IT gitu Bu Dwi. Oh, gitu ya. Kalau pakai metode mentoring, otomatis kan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari persiapan, tempat, biaya dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang harus diperencanakan Bu Zahro? Kemudian kira-kira membutuhkan bantuan dari orang lain kan? Nah, untuk metode mentoring ini saya membutuhkan rekan-rekan saya yang lebih berpengalaman dan sudah menguasai dalam bidang IT, misalnya seperti dalam yang ahli dalam pembelajaran kuisis, dan ada yang ahli dalam pembuatan PowerPoint seperti itu. Nanti mereka bisa menularkan. Kalau untuk IHT itu bagus Bu Dwi, tapi di sini itu terbatas dalam dananya. Jadi butuh waktu yang jangka panjang dan itu pun harus menguras dana yang banyak dari sekolah. Jadi untuk saat ini itu yang bisa direncanakan jangka pendeknya ini untuk mentoring sementara saja dulu. Iya, berarti kalau bisa simpulkan langkah yang dilakukan Bu Zahro adalah dengan mentoring, ya kan? Iya. Karena ini dirasa lebih bisa menghemat biaya. Kemudian juga berdasarkan keterangan dari Bu Zahro, berarti Bu Zahro ini menggunakan sistem kolaboratif ya. Karena di sini Bu Zahro nggak bergerak sendiri, membutuhkan beberapa teman untuk membantu terlaksananya mentoring ini. Ya. Dan juga butuh persetujuan dari kepala sekolah, Ya. juga wakasek kurikulum juga Bu Dwi. Ya, kalau boleh saya ketahui lagi dari Bu Zahro, kalau butuh wakasek kurikulum, butuh kepala sekolah, kira-kira mentoring ini akan dilaksanakan Bu Zahro kapan ya? Untuk mentoring ini secepatnya Bu Dwi, mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari lagi saya bisa koordinasi sama kepala sekolah. Apabila kepala sekolah sudah mengizinkan, saya akan bergerak cepat. Oke, siap. Berarti ini akan segera dilaksanakan oleh Bu Zahro ya. Betul. Saya rasanya sudah tidak sabar loh Bu Zahro, gimana nanti ya hasilnya. Nanti kalau sudah selesai terjadinya mentoring ini, hasilnya bagaimana saya minta tolong diceritakan kepada saya ya Bu Zahro ya. Terus Siap, Bu Dwi. selain itu juga nanti kedepannya apabila Bu Zahro ada permasalahan apapun harus cerita kepada saya juga. Saya karena selalu excited dengarnya Bu Zahro ya. Kalau boleh saya tanya, dari obrolan kita hari ini apa sih yang udah Bu Zahro dapatkan? Alhamdulillah banyak Bu Dwi. Dari yang semula saya terlalu berpikiran negatif sama guru, rekan kerja yang kurang variatif dalam pembelajaran, di sini saya bisa memecahkan masalah tersebut, yang mana kita nanti bisa membuat jadwal mentoring untuk guru-guru tersebut. Oke, berarti sekarang Bu Zahro sudah merasa lega ya? Alhamdulillah sudah. Permasalahan yang di kepala sudah sedikit encer ya, yang beku tadi ya. Oke. Tinggal aksi nyatanya saja. Alhamdulillah, mungkin itu saja Bu Zahro ya, karena kita keterbatasan waktu juga. Semoga apa yang ditanyakan Bu Zahro tadi, rencana mentoringnya berjalan lancar. Saya tunggu kabar selanjutnya. Semoga kita Siap. sehat semuanya, Amin. bisa terus berdedikasi di dunia pendidikan kita. Terima kasih Bu Zahro, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Alimah. Bagaimana sudah lega setelah melakukan coaching? Alhamdulillah sudah lega Bu Alimah. Oke, Bu. Karena Oke. sudah berjalan lancar. Jadi coachingnya tadi berjalan lancar ya? Alhamdulillah berjalan lancar sekali Bu Alimah. Oke, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Alhamdulillah Bu Alimah, semua alur tirta insya Allah sudah saya lakukan. Mulai dari menyampaikan tujuan Ya. sampai dengan mendapatkan solusi dan juga aksi yang akan dilakukan oleh Bu Zahro, semua sudah berhasil saya korek-korek Bu Alimah.
Alhamdulillah, ya. pasti Bu Zahro merasa lega ya. Iya, setelah iya, ada Bu. kucing Iya, yang penjelasan iya. tadi. Oke. Selanjutnya ya Bu, Iya. kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu satu Bu, yang saya pusatkan, memberikan pertanyaan berbobot. Mm-mm. Kenapa memberikan pertanyaan berbobot? Karena dengan kita memberikan pertanyaan berbobot, Bu Zahro bisa mengeluarkan semua ide-idenya Bu. Jadi solusi dari permasalahannya itu sudah bisa teratasi dan begitu. Alhamdulillah. Oke Bu, semoga lebih baik ke depannya ya. Saya Ya. cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum Bu Zahro. Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah ya, sehat Bu Zahro? Alhamdulillah sehat pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita melaksanakan praktek kucing, Bu Zahro, saya ingin menyampaikan kepada Bu Zahro bahwa nanti pada waktu terjadi proses kucing ini akan ada beberapa rubrik Bu Zahro. Dari rubrik-rubrik ini nanti ada beberapa hal yang harus Bu Zahro pahami dan Bu Zahro lakukan, ya kan? Kira-kira dari beberapa metode-metode kucing itu, hal apa yang ingin Bu Zahro kembangkan? Di sini itu saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot dan Ya. desain tentang kehadiran penuh. Oh iya. Sekarang kalau saya boleh tanya, kenapa Bu Zahro mengambil dua unsur itu? Yang pertama itu pertanyaan berbobot. Jadi di sini kita akan menggiring seorang kucing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Dan untuk prison saya harus menjadi coach yang hadir sepenuhnya untuk kucing saya, yang mana saya itu mendengarkan kesahnya dan saya juga harus menggiring kucing tersebut untuk menemukan solusinya. Oke. Berarti dari beberapa yang sudah kita bahas ini, Bu Zahro sudah siap ya untuk melakukan praktek ini? Alhamdulillah, Sudah Masya siap Allah, ya. siap. Kalau Bu Zahro siap, saya juga sudah siap sebagai observer nanti ya. Bu Zahro, Waalaikumsalam, Bu Alimah. bisa saya minta waktunya sebentar Bu ya? Monggo, kenapa ya Bu Alimah kok kelihatan pucat seperti itu? Ada sedikit masalah Bu, ada sedikit yang perlu saya selesaikan dari solusinya. Bu Zahro, kalau ada waktu saya ingin sharing sebentar tentang anak-anak kelompok A Bu. Oh iya, monggo silakan. Tidak ada permasalahan apa? Begini Bu, beberapa waktu terakhir ini ketika saya masuk di kelas kelompok A, itu anak-anak kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Kadang itu rame. Setelah rame itu kan saya ingatkan ya, tapi kemudian rame lagi. Kayaknya tidak tertarik dengan pelajaran saya Bu. Kira-kira Bu Alimah tahu nggak apa yang menyebabkan mereka kurang tertarik dengan pembelajaran Bu Alimah? Apa ya? Apa karena saya sering ketika pembelajaran itu saya menggunakan metode ceramah, bercerita, paling tidak ada diskusi kecil, kemudian saya memberi pertanyaan, apa kira-kira karena itu ya Bu ya? Mungkin bisa jadi Bu Alimah. Terus Bu Alimah kira-kira bagaimana untuk menarik perhatian mereka supaya mereka bisa antusias untuk mendengarkan pembelajaran yang Bu Alimah berikan? Kira-kira apa Bu Alimah? Mungkin saya harus membenahi prosedur pembelajaran saya mungkin Bu. Melalui apa kira-kira Bu Alimah? Anak-anak sekarang itu kan lebih tertarik dengan menonton video atau slide-slide pembelajaran kita, mungkin juga bisa praktek langsung ke lapangan, mungkin begitu barangkali ya Bu Zah. Nah, seperti itu. Nah, menurut Bu Alimah, ini kira-kira pembelajaran bagaimana yang menurut Bu Alimah yang variatif, yang bisa menarik perhatian anak, itu pembelajaran yang bagaimana? Tentunya pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak Bu. Nah, yang menyenangkan sekarang itu kan anak-anak tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah kita, penjelasan kita, cerita kita. Anak-anak itu pengennya bisalah ada media yang menarik seperti video pembelajaran itu kan sekarang banyak ya Bu ya. Mungkin nanti bisa saya rubah biar anak-anak itu tidak jenuh dengan pembelajaran saya. Saya perlu merubah media, metode yang saya gunakan di dalam pembelajaran Bu. Mungkin seperti itu Bu ya. Nah, setelah Bu Alimah merubah metode pembelajaran Bu Alimah, apa yang kira-kira Bu Alimah akan lakukan untuk pertama kalinya? Karena saya kurang begitu memahami IT ya Bu, mungkin nanti saya harus berkolaborasi dengan teman-teman muda yang lebih paham IT untuk istilahnya menyempurnakan
hasil pekerjaan saya yang misalkan seperti membuat video pembelajaran, membuat slide PowerPoint yang divideokan dan sebagainya menggunakan aplikasi Canva dan sebagainya. Itu anak-anak muda kan lebih pinter ya Bu ya. Saya bisa sih, cuma enggak maksimal Bu. Mungkin nanti saya perlu kolaborasi dengan mereka Bu saat membuat modul pembelajaran maupun media pembelajaran. Untuk metode-metode yang menarik mungkin saya nanti bisa belajar mandiri di PMM, itu kan ada ya Bu ya? Iya ada. Kemudian nanti Bu Alimah kira-kira strategi apa yang akan Bu Alimah rencanakan dalam waktu dekat ini untuk merubah pembelajaran yang semula itu Bu Alimah anak-anak kurang tertarik sehingga Bu Alimah menjadi pembelajaran yang menarik. Langkah-langkah Bu Alimah yang akan saya dilakukan itu apa? Itu tadi Bu, saya akan segera merealisasikan rencana saya. Pertama, saya akan menyusun media pembelajaran, metode pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian saya gabung dengan menggunakan media pembelajaran seperti video, kemudian slide-slide PowerPoint yang lebih menarik. Kemudian anak-anak juga saya ajak untuk sering praktik langsung sesuai dengan materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran kala itu. Dan saya akan segera bertemu dengan rekan kerja saya yang pintar di bidang IT untuk membimbing saya Bu. Minggu depan saya harus sudah bisa merealisasikan ini Bu. Nah, untuk rencananya minggu depan ya Bu Alimah. Insya Allah minggu depan harus sudah. Saya semangat sekali Bu, ingin segera merealisasikan Bu. Bagus sekali Bu Alimah tadi kan sudah bagaimana caranya untuk menarik perhatian anak-anak supaya bisa tertarik dengan pembelajaran Bu Alimah. Nah, Bu Alimah sudah merencanakan aksi yang akan Bu Alimah terapkan untuk menarik pembelajaran anak-anak. Nah, kira-kira ini saya kapan ini menunggu hasilnya Bu Alimah? Insya Allah 1 minggu ke depan Bu, saya akan menunjukkan pada Ibu hasilnya. Alhamdulillah Bu Alimah, semangat loh Bu Alimah. Semangat Bu. Nah, saya tunggu hasilnya Bu Alimah. Siap Bu. Nah, kira-kira tadi pertemuan kita ini, obrolan kita ini bisa kita garis bawahi ya Bu Alimah ya. Bu Alimah tadi sudah bercerita tentang keluhan Bu Alimah dan bagaimana Bu Alimah tadi solusinya? Saya akan merubah metode media pembelajaran saya yang kurang menarik pada anak-anak tadi dengan menjadikan lebih menarik. Itu tentunya membuat media pembelajaran, metode yang lebih menarik, model pembelajaran yang menarik yang disukai anak-anak Bu, dengan kolaborasi dengan teman saya dalam menyusun atau membuat klip ataupun video pembelajaran yang lebih menarik Bu. Dan itu akan segera Bu Alimah terapkan kapan tadi? Minggu depan. Saya tunggu hasilnya. Siap Ibu Semangat, Bu Zahro. Alimah. Semoga lancar pembelajarannya. Terima kasih Bu Zahro. Terima kasih ya Bu Zahro. Hari ini Sama-sama. saya merasa lega sekali setelah bercerita pada Bu Zahro dan menemukan solusinya. Alhamdulillah, semoga Bu Alimah juga menjadi lebih baik dalam pembelajarannya. Selamat menjalankan tugas Bu Alimah. Terima kasih Bu Zahro atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Zahro. Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya Bu Zahro? Alhamdulillah sudah, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Alimah selaku kunci dan alhamdulillah sudah menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, bagaimana kesan-kesannya Bu Zahro dalam proses coaching tadi? Proses coaching tadi sungguh bermakna Bu Dwi, karena di sini tadi saya dalam proses coaching itu sudah menerapkan alutsista yang mana tadi awalnya itu mengidentifikasi masalah dan kemudian saya itu di sana kehadiran saya itu selaku present, kehadiran penuh ya Bu Dwi, jadi sana mendengarkan permasalahan dari Bu Alimah dan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Alimah sehingga Bu Alimah ini bisa menemukan arah di mana kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Berarti fokusnya Bu Zahro tadi di apanya Bu? Di pertanyaan berbobot dan kehadiran penuhnya Bu Dwi. Berarti bisa saya garis bawahi ya, proses coachingnya berjalan lancar? Lancar. Alhamdulillah. Saya harap Bu Zahro sudah lega, Bu Alimah sudah lega dengan proses coaching kita tadi. Alhamdulillah sudah Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Semua kita semua dilancarkan dalam segala hal. Amin. Kalau begitu saya akhiri dulu ya Bu Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Alimah. Waalaikumsalam Bu Ya. Bagaimana kabarnya Bu Ya? Alhamdulillah baik.
Kali ini kita akan melakukan praktek kucing ya Bu Halimah. Siap Bu Ja. Nah, sebelum kita melakukan praktek kucing, sebagian awal dari saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Halimah. Kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu Halimah. Nah, kegiatan ini kita akan melakukan kucing. Jadi panjenengan nanti akan saya amati dan ini pengamatan sesuai dengan prosedur yang ada di penilaian. Jadi Bu Halimah nanti menanyakan kepada Puji tentang praktek kucing dan akan melaksanakan alifirta. Siap. Nah, prosesnya yang pertama nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji, kemudian Bu Halimah akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing ya Bu Halimah. Siap Bu. Nah, pertanyaan pertama Bu Halimah yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bu Halimah kembangkan dari praktek kucing kali ini? Kompetensi saya harus present di situ Bu, hadir penuh untuk mendengarkan, menanggapi apa yang disampaikan oleh Puji, dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mana nanti akan memberikan solusi bagi si Puji. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bu Halimah kembangkan secara spesifik dalam praktek kucing? Kompetensi yang secara spesifik nanti saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana dapat menjadikan itu solusi bagi Puji. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Halimah, indikator apa dan bagaimana yang ingin Bu Halimah terapkan dalam proses kucing ini? Saya berharap setelah kegiatan coaching ini nanti Puji dapat memperoleh langkah-langkah selanjutnya untuk dapat memecahkan permasalahannya. Begitu Ibu. Bagus sekali Bu Halimah. Cukup sekian ya pertanyaan Pak Kakak, observasi. Semoga nanti Bu Halimah pada praktek kucingnya menjadi lancar. Siap Bu. Siap, semoga sukses Bu Halimah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Halimah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok kayaknya kurang semangat Iya gitu? Bu, saya hari ini kalau badan ya Bu, alhamdulillah nggak ada pilek, tapi ada sesuatu yang saya pikirkan Bu. Ada sesuatu yang dipikirkan. Iya. Mau cerita ke saya? Iya Bu, barangkali tidak mengganggu. Tidak. Iya. Ada banyak waktu, mungkin kurang lebih 20 menit. Iya, ini saya sebetulnya tentang program sekolah Bu. Ya karena di program sekolah saya itu bagaimana ya Bu, saya mengawali cerita ya. Program sekolah saya itu hanya tahun ini diperbaiki dari tahun lalu begitu Bu. Jadi saya merasa kurang maksimal Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Dwi harusnya bagaimana ya program sekolah? Saya ingin program sekolah itu Bu up to date Bu. Jadi berdasarkan dari progres sekolah saya Bu. Gitu. Kira-kira untuk mengetahui progres sekolahnya Bu Dwi itu bisa dilihat dari mana ya? Kalau progres sekolah saya itu bisa dilihat melalui raport mutu Bu, atau raport pendidikan Bu sebetulnya. Iya, saya sering dengar kata raport Iya. pendidikan. Iya. Nah, Bu Dwi sudah melihat raport pendidikan sekolahnya? Sudah Bu, Nah, alhamdulillah. berarti kan sekarang sudah tahu mana kekurangan, kelebihan, dan mana yang harus ditingkatkan di sekolahnya. Iya Bu, kebetulan di raport mutu itu kan ada warna merah, hijau dan kuning Bu. Iya. Jadi di situ kita bisa mendeteksi mana yang kurang, mana yang perlu dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan lebih, gitu Bu. Nah, setelah Bu Dwi melihat rapor pendidikan itu tadi yang berwarna-warni itu ya, kalau merah itu berarti harus segera ditingkatkan, kalau kuning itu berarti ini pertanda memang juga harus ditingkatkan, kan gitu ya Bu Dwi ya. Setelah melihat rapor pendidikan itu kira-kira punya rencana atau langkah-langkah selanjutnya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Bu Dwi tadi? Iya Bu, saya ingin program sekolah saya ini sesuai dengan hasil rapat mutu. Jadi program sekolah ini perbaikannya berdasarkan data Bu. Tidak hanya tahun kemarin tuh begini, berarti tahun depan harus begini, tahun ini harus begini, tidak Bu. Tapi real dari hasil rapat mutu tersebut. Wah, keren ya. Jadi Iya. tidak apa istilahnya ngawur, membuat Iya, perencanaan yang ngawur, iya. tapi memang benar-benar berdasarkan data Iya. yang ada pada rapor pendidikan Iya. sekolah kita. Nah, setelah Bu Dwi tahu seperti itu, kira-kira langkah pertama yang akan dilakukan oleh Bu Dwi apa? Dari raport pendidikan tersebut Bu, Iya. itu kan asalnya dari anak-anak Bu, dan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah juga. Iya. Kalau dari anak-anak itu anak-anak akan mengerjakan asesmen nasional, di mana asesmen nasional itu kan ada numerasi, literasi, dan survei lingkungan belajar. Dari
Bapak Ibu guru juga sama Bu. Mm-mm. Nah, kalau kita nggak match, itu kan nanti hasilnya juga nggak maksimal. Makanya program itu harus berdasarkan itu, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus ditambahi lagi supaya maksimal gitu Bu. Rencana saya itu saya ingin berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya ingin kita berunding dalam suatu pertemuan Bu, rapat kecil lah istilahnya, nggak semua wali murid di situ ada kepala sekolah, ada teman-teman guru, Mungkin dan komite juga juga iya ya. Bapak komite juga beberapa paguyuban. Jadi tidak semua wali murid Bu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang program sekolah. Mungkin nanti kan dari komite paguyuban itu bisa memberikan masukan untuk kita Bu. Itu rencana saya. Oh, Bu. bagus sekali Bu. Iya. Putri, saya ingin tahu hasilnya nanti bagaimana Iya. kira-kira ya. Kalau setelah membaca rapor pendidikan, kemudian ditindaklanjuti mengumpulkan berkumpul ya, Iya. bersama-sama semua stakeholder sekolah, ada kepala sekolah, ada komite, ada perwakilan wali murid, membahas apa yang ada di rapor pendidikan, kemudian melangkah bersama kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saya ingin tahu hasilnya nanti. Iya, Bu. iya Bu. Rencana saya ini nanti minggu depan Bu, karena Minggu sekarang depan, ya? karena sekarang kan sudah besok udah libur Bu. Minggu depan saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk berkoordinasi, merencanakan. Minggu depannya lagi kita akan mengumpulkan wali murid Bu, yang komite dan paguyuban tadi. Nanti setelah kegiatan tersebut hasilnya bagaimana, saya akan menghubungi Bu Alima. Oke, Jika siap. ada waktu kita bisa ketemu secara langsung. Siap, Jika tidak ada saya kita bisa by phone ya Bu ya. Oke, siap. Saya tunggu Iya. kabar baiknya ya Bu. Iya, Saya juga Alima. penasaran dengan Iya, hasilnya. iya, saya semakin nanti. bersemangat ini Bu. Gimana cara saya merealisasikan ide dari masalah saya ini sudah dapat solusinya. Saya lega sekali Bu Alima. Alhamdulillah. Jadi setelah pertemuan Iya. ini nanti Bu Dwi akan segera merealisasikan rencananya dan saya juga menunggu kabar Iya. selanjutnya. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah perasaan saya lega Bu, karena segala sesuatu yang mengganjal dari hati saya ini sekarang sudah terpecahkan. Saya lebih bersemangat lagi nih Bu. Tetap semangat ya Bu Dwi Iya, ya. Saya terima tunggu kasih Bu kabar Alima. baiknya sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Alima. Assalamualaikum Bu Alima. Waalaikumsalam Bu Za. Bagaimana setelah melaksanakan proses tadi Bu Alima? Alhamdulillah proses berjalan dengan lancar Bu. Proses coaching hari ini sangat lancar sekali. Apa yang diterapkan Bu Alima pada proses pitching tadi Bu Alima? Pada saat proses coaching tadi kita tidak lepas menggunakan metode PIRTA. Yang pertama kita mengetahui tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, dan membuat satu rencana aksi dan tanggung jawab. Dan pada saat coaching tadi, proses coaching tadi tidak lepas saya melakukan beberapa kompetensi Bu. Yang kompetensi yang pertama saya harus mendengarkan, present penuh di situ untuk mendengarkan apa yang diceritakan oleh Koji, dan saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana bisa menjadikan solusi bagi Koji. Nah, dari praktek pitching tadi kompetensi apa yang ingin Bu Alima kembangkan? Dari proses coaching tadi, kompetensi yang ingin kita tambah dan kita kembangkan yaitu untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menjadikan itu solusi bagi Koji, permasalahan si Koji. Alhamdulillah Bu Alima, saya sebagai observer cuma bisa mendoakan Bu Alima ke depannya menjadi CGP yang super duper membawa perubahan bagi Terima sekolah. kasih. Demikian Bu Alima, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.